Oke, halo. Kita berjumpa lagi di Belajar Scratch. Di episode kedua ini kita akan belajar membuat sebuah aplikasi sederhana menggunakan Scratch. Ya. Yang pertama, kita buka dulu Scratch-nya. Di sini menggunakan Scratch yang versi 3. Tapi pada umumnya itu sebenarnya versi itu tidak terlalu berpengaruh terhadap fitur-fitur yang ada. Asalkan kalian menggunakan versi terbaru, yaitu minimal versi 3. Nah, di sini sudah tampak ketika kalian pertama kali membuka Scratch itu tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Seperti yang sudah ada di episode sebelumnya, bahwa di sini terdapat banyak fitur. Kemudian di sini ada tampilan hasil program yang sudah kita buat. Nah, bagian awal kita perlu terlebih dahulu memilih karakter. Apa yang akan kita pilih karakternya, kemudian ceritanya nanti seperti apa, kemudian alur latar belakang dari ceritanya itu seperti apa, latar tempatnya seperti apa, dan kemudian konten atau isi ceritanya nanti seperti apa. Yang pertama kita akan terlebih dahulu mengubah sprite di sini. Kita hapus saja sprite kucing ini dengan cara di sini bisa diklik, hapus, yes. Lalu kita pilih tanda plus, choose a sprite. Kita pilih sprite di sini. Ya, kita bisa bebas memilih sesuai dengan tema animasi yang akan kita buat. Ntar kita coba misalnya ini. Ya, contoh. Nah, ini sudah tampak ya. Ada sprite baru yang bernama Elf. Nama sprite-nya Elf. Nama sprite ini juga bisa kalian ubah sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian kita tambahkan sprite baru, misalnya kita tambahkan Devin. Ya. Nah, bisa dilihat ukuran dari Elf dan juga Devin ini berbeda. Cara untuk mengubah ukuran supaya ukurannya sama, kita ubah dulu ukuran Devin. Di sini size-nya bisa kita ubah menjadi 130 misalnya. Nah, di sini ukurannya kurang lebih sudah sama. Nah, oke, seperti ini. Nah, untuk animasi yang akan dibuat ini nanti, alur ceritanya adalah kedua orang ini merupakan seorang pelajar ya, atau mahasiswa yang ingin masuk ke kelas atau ke kampus. Nah, mereka bertemu berdua, kemudian ngobrol-ngobrol perihal tugas kampus sebelum masuk ke kelas. Nah, ceritanya seperti itu, plot ceritanya seperti itu. Kemudian berikutnya setelah kita berhasil menambahkan sprite, lalu kita harus mengubah backdrop atau backgroundnya ini. Ini kan masih putih, polos. Kita ganti backdropnya. Caranya diklik bagian backdrop ini, diklik, kemudian kita pilih choose a backdrop. Nah, karena ini latar tempatnya adalah sekolah, maka kita pilih yang sesuai. Ya, nggak mungkin kita pilih underwater atau laut. Kita pilih sekolah yang ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian baru kita akan mulai mengedit dan juga menyesuaikan bentuk karakternya ini. Ya, mulai dari Elf dan juga Devin. Nah, di sini bisa kita lihat kedua karakter ini saling bertolak belakang ya. Devinnya menghadap ke kanan, Elf-nya juga menghadap ke kanan. Nah, kita akan membuat si Devin ini supaya dia menghadap ke kiri. Jadi supaya mereka berdua saling berhadapan. Caranya ini, perhatikan caranya. Di Scratch itu kodenya adanya atau codingannya, pemrogramannya itu adalah per sprite. Jadi kita mengcodingnya itu adalah dengan cara kita coding setiap sprite, setiap karakter. Jadi misalnya di sini Elf. Di sini nanti berarti berisi codingan si Elf. Kalau kita klik Devin, berarti nanti di sini berisi codingan untuk si Devin. Nah, seperti itu. Kayak contoh, misalnya kita klik Devin, kemudian kita ingin mengubah tampilan
dari Devin ini. Kita pilih custom. Nah, di sini ada banyak pilihan. Ada banyak jenis pilihan looks-nya, tampilannya. Kita akan coba dulu yang ini, yang standar. Kita blok, kita buat dia berbalik arah. Dia menghadap ke elf dengan cara flip horizontal. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita perhatikan di sini mata si Devin ini masih menghadap ke arah kita atau arah kamera. Nah, kita akan membuat bagaimana mata si Devin ini supaya bisa mengarah ke elf. Kita zoom saja. Kita zoom supaya lebih gampang untuk mengeditnya. Kita zoom. Kemudian kita klik di bagian kepala sini. Ternyata ini masih di grup. Jadi kita tidak bisa mengedit bola matanya. Nah, karena ini elemennya masih dibuat dalam satu grup, maka kita perlu ungroup dulu. Kita pisahkan dulu dengan elemen-elemen yang lain. Nah, sekarang elemennya sudah terpisah. Di sini bola matanya kita geser agak ke kiri. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, bisa dilihat sekarang si Devin sudah tampak melihat ke arah elf. Oke. Nah, sekarang kalau dirasa sudah cukup, kalau dirasa editing untuk sprite-nya ini sudah cukup, maka kita mulai memasukkan kodenya. Nah, di sini ada berbagai macam blok utama. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan event. Nah, semuanya akan dimulai dengan event, karena event ini adalah karena event ini adalah kode atau blok yang paling krusial dalam Scratch. Karena di event ini, nah, klik event, ini terdapat banyak perintah. Yang mana perintah-perintah yang ada di event ini adalah perintah-perintah awal yang menunjukkan bagaimana program ini nanti akan bekerja. Contoh, di sini ada blok when bendera hijau, klik, ya. Misalnya kita geser sini. Oke, maksudnya apa? Ketika bendera hijau diklik, nah, bendera hijau kan ini. Ketika bendera hijau diklik, maka kita ini memasukkan sebuah perintah. Memasukkan sebuah perintah kepada komputer bahwa ketika nanti kita mengklik bendera hijau ini, maka selanjutnya apa yang akan kita lakukan ketika bendera hijau ini diklik? Misalnya, saya mau ketika bendera hijau ini diklik, si Devinnya ini memunculkan atau dia ngomong gitu. Si Devinnya ini ngomong atau memunculkan teks gitu ya. Jadi saya pengen ketika bendera hijau diklik, si Devin ngomong. Maka kita akan beralih ke looks. When bendera hijau diklik, maksudnya di sini C-nya itu maksudnya kalimat yang akan keluar nanti. Misalnya hello elf. Contohnya seperti ini. For 3 second tuh maksudnya durasi teks ini nanti. Nah, di sini bisa kita lihat ketika bendera hijau diklik, maka si Devin akan menyapa elf. Halo elf, dengan durasi waktu 3 detik. Nah, kita coba. Nah, seperti itu. Oke, cara paling gampang untuk mengcoding itu sebenarnya adalah dengan membayangkan bahwa kode-kode atau blok-blok yang ada di sini ini dengan bahasa kalian sendiri. Misalnya, ketika kalian memasukkan kode, itu usahakan kalian seperti seolah-olah membaca, ya. Membaca urutan ini, urutan kodenya ini. Misalnya seperti ini. When green flag click, berarti ketika bendera hijau diklik, say hello elf for 3 second. Berarti kan kalau dalam bahasa kita atau bahasa Indonesia kan, ketika bendera hijau diklik, maka dia berkata halo elf untuk 3 detik. Ya. Siapa yang berkata? Devin. Kenapa Devin? Karena ini kita sedang berada dalam codingan Devin. Nah, yang kita klik ini kan Devin. Ini codingan Devin. Nah, kemudian setelah si Devin ini say hello elf for 3 second, seperti itu. Terus kita misalnya ingin supaya si elf ini juga menjawab, ya, menjawab sapaan dari Devin. Nah, maka
kita harus mengirimkan pesan dulu ke elf. Ya. Melalui mana? Melalui kode yang ada di Devin ini. Ini kan kode yang ada di Devin. Kodenya untuk Devin. Kita harus menambahkan dulu pesan yang kita kirimkan ke elf supaya elf nanti bisa menjawab sapaan dari Devin. Maka kita perlu di sini kita perlu event lagi. Kemudian kita tambahkan broadcast. Broadcast itu maksudnya kita mengirim pesan. Nah, message-nya itu maksudnya pesan. Kita bisa tambahkan new message, misalnya halo elf. Nah, di sini kita juga harus mengulang lagi. Kita coba membahasakan kode ini dalam bahasa Indonesia. When green flag click, say hello elf for 3 seconds. Broadcast hello elf. Nah, maksudnya adalah ketika bendera hijau diklik, si Devin ini menyapa halo elf untuk 3 detik, kemudian kita kirimkan broadcast halo elf. Nah, broadcast ini untuk apa? Nah, broadcast ini fungsinya adalah untuk mengirimkan pesan ke elf bahwa nanti ketika si elf menerima broadcast halo elf, maka dia akan membalas sapaan dari Devin. Oke, coba kita mulai. Ini kan codingan di Devin, kita sudah mengcoding, kita sudah mengirim pesan kepada elf, halo elf. Maka sekarang kita pindah di elf. Ya, kita pindah di sprite elf. Kosong lagi, ya kosong. Kenapa? Karena memang sprite elf ini belum kita coding sama sekali, jadi masih kosong. Nah, sekarang kita klik lagi. Berarti kita sekarang di bagian event. Klik bagian event. Di bagian event kita sekarang memilih yang when I receive. Apa maksudnya? Ketika si elf ini menerima pesan halo elf, ya, ketika si elf menerima pesan halo elf, maka dia berkata, hai Devin, apa kabar? Nah, misalnya seperti ini. Oke, sampai sini kalian harus memahami dulu logikanya ya, logika atau algoritmanya. Jadi kita ulangi, si Devin berkata halo elf untuk 3 detik, kemudian si Devin mengirimkan broadcast atau pesan halo elf supaya elf bisa merespon pesan ini. Kemudian di bagian elf kita coding when I receive halo elf, maksudnya ketika si elf ini menerima pesan halo elf, maka si elf ini menjawab hai Devin, apa kabar? Nah, kita buktikan, coba kita jalankan. Nah, ya kan? Nah, ini artinya programnya sudah berjalan. Kemudian kita pindah lagi ke Devin. Nah, setelah broadcast misalnya ada obrolan lebih lanjut. Nah, misalnya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini kan si elf kan bertanya, "Hai Devin, apa kabar?" gitu kan. For 3 seconds. Nah, artinya kan kita berarti harus membuat si Devin ini bisa menjawab pertanyaan dari elf. Maka kita juga memerlukan broadcast. Ya, broadcast ini di bagian elf. Broadcastnya kita buat apa kabar. Oke. Jadi si elf ini berkata, "Hai Devin, apa kabar?" Kemudian si elf juga mengirimkan broadcast kepada Devin, apa kabar, supaya Devin bisa merespon pertanyaan dari elf. Nah, maka di sini kodenya adalah, nah, di bagian Devin kita kode lagi, ketika si Devin ini menerima sebuah pesan apa kabar, maka dia berkata, aku baik-baik saja. Nah, oke, jadi si elfnya bertanya kemudian mengirimkan pesan apa kabar, si Devinnya kemudian merespon dengan cara kita coding. Ketika si Devin ini menerima pesan apa kabar, dia bilang aku baik-baik saja. Kita jalankan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kemudian misalnya
Kita buat lagi si Devin ini bertanya lagi kepada elf. Ditempatkannya di mana? Di sini atau di sini? Tentu di sini. Karena apa? Karena pertanyaan Devin nanti setelah Devin menjawab aku baik-baik saja, maka kita tambahkannya di bawah sini. Oke. Misalnya kita tambahkan apakah tugasmu sudah selesai? Tanda tanya. Nah, lalu kita juga bisa mengubah ekspresi dari si dua karakter ini. Misalnya, saya ingin ketika si Devin ini bilang ketika si Devin bertanya apakah tugasmu sudah selesai, saya ingin si Devin gestur si Devin ini seperti bertanya. Maka kita perlu switch custom. Nah, ini artinya kita akan mengubah tampilan si Devin supaya dia terlihat seperti sedang bertanya gitu. Switch custom to. Nah, di sini kan kalau kita perhatikan di sini di bagian custom kan ada jenis-jenis tampilan. Nah, kira-kira yang cocok untuk bertanya mana? Yang ini ya. Oke, kita coba berarti kita edit dulu yang ini. Devin B. Ingat-ingat Devin B. Berarti kita ganti switch custom to Devin B. Kemudian kita susun lagi seperti ini. Jadi ketika si Devin menerima pesan apa kabar, dia menjawab aku baik-baik saja. Kemudian dia switch custom atau tampilan Devin berubah menjadi tampilan B yang mana ekspresinya seperti sedang bertanya. Lalu dia bertanya apakah tugasmu sudah selesai. Kita coba jalankan. Nah, di sini kenapa ketika dijalankan si Devinnya ini sudah berekspresi seperti itu? Karena ketika bendera hijau diklik, kita tidak men-setting custom atau tampilan Devin. Di sini kan hanya percakapan. Maka kita perlu juga mengubah atau men-setting supaya ketika bendera hijau diklik, tampilan Devin itu menjadi Devin yang A atau Devin yang awal tadi. Yang ini. Nah. Oke. Coba. Nah, seperti ini. Nah, bisa dilihat bahwa ekspresinya berubah saat ada pertanyaan. Nah, apakah tugasmu sudah selesai? Nah, lalu saya ingin juga setelah Devin bertanya, Devin kembali lagi ke tampilan awalnya. Maka kita susun lagi switch custom to Devin A. Nah, seperti ini. Lalu kita jangan lupa untuk mengirimkan broadcast. Ya. Jadi setelah si Devin bertanya, kita kirimkan broadcast ke elf. Kita kirimkan broadcast supaya si elf bisa merespon. Terus kemudian kita pindah ke elf. Nah, kita pindah ke elf, kemudian kita tambahkan when I receive, ketika aku menerima pesan apa tugasmu selesai, maka si elfnya menjawab tentu saja aku sangat rajin, misalnya. Nah, kemudian misalnya kita buat supaya si elf ini bisa berubah juga ekspresinya. Maka kita tambahkan customnya. Kita pilih custom. Nah, yang ini misalnya elf B. Jadi kita switch custom to elf B. Nah, jadi nanti ketika si elf itu menjawab, ekspresinya berubah. Dan juga kita perlu mengubah customnya yang ada di sini. Karena apa? Karena kalau tidak, dari awal nanti si elfnya ekspresinya udah seperti ini. Maka kita harus mengcoding dulu. When green flag diklik, kita setting supaya tampilan si elfnya itu kembali ke tampilan awalnya tadi. Nah, yang ini. Ya, seperti itu. Terus di bagian ini
kita buat si elf-nya juga masih tetap di tampilan yang A. Baru ketika dia menjawab tugasnya sudah selesai, ketika si elf menerima pesan tugasmu sudah selesai, baru dia customnya dia atau tampilan dia berubah menjadi elf B. Kita coba jalankan. Nah, contohnya seperti itu. Lalu kita akan berpindah lagi ke codingan untuk Devin. Nah, maka kita perlu menambah broadcast. Ya, broadcastnya apa? Broadcastnya respon Devin misalnya. Jadi si elf akan mengirimkan lagi pesan ke Devin bahwa setelah si elf menjawab tentu saja aku sangat rajin, dia mengirimkan pesan lagi ke Devin supaya Devin bisa menjawab. Nah, sekarang kita ganti lagi di Devin. Kita klik lagi Devin. Kemudian when I receive, ya, ketika si Devin ini menerima pesan respon Devin, ketika si Devin menerima pesan respon Devin, maka tampilannya si Devin switch custom to Devin A, kembali ke Devin yang awal, dan juga dia berkata aku juga sudah selesai, kita memang rajin. Nah, misalnya seperti ini. Lalu si Devin misalnya mengajak si elf untuk masuk kelas. Kita tambahkan lagi, ayo kita masuk kelas. Nah, misalnya saya ingin ketika si Devin bilang ayo kita masuk kelas, gestur dia atau tampilannya si Devin ini juga seperti seorang yang sedang mengajak. Nah, misalnya yang ini, kita pakai yang ini. Kita blok, flip horizontal, kemudian kita masukkan switch custom to Devin apa tadi? Devin D. Nah, switch custom to Devin D seperti ini. Ayo kita masuk kelas. Jadi urutannya si Devin berkata aku juga sudah selesai, kita memang rajin. Kemudian customnya berubah ke Devin D, lalu berkata ayo kita masuk kelas. Lalu jangan lupa untuk menambahkan broadcast yang dikirim supaya si elf bisa merespon. Kita tambah broadcastnya masuk kelas. Nah, jadi ketika nanti si elf menerima pesan masuk kelas, maka dia bisa merespon. Oke, kita coba sampai sini dulu. Oke, ayo kita masuk kelas. Nah, ayo kita masuk kelas. Nah, sekarang kita coding di bagian elf-nya. Kita kode, kita klik event. Ketika si elf menerima pesan masuk kelas, maka tampilan si elf-nya kita buat berubah lagi. Misalnya yang mana ini? Nah, misalnya yang ini. Misalnya kita akan membuat si elf-nya nanti tampilannya seperti ini ketika dia menjawab respon Devin yang mengajak masuk kelas. Oke, elf J. Ini elf J. Switch custom to elf J. Nah, kemudian say ayo, aku juga takut terlambat. Nah, oke, contohnya seperti ini. Kita klik lagi.
bendera hijau. Nah, itulah contohnya animasi sederhana menggunakan Scratch. Contoh membuat animasi sederhana menggunakan Scratch. Ini kita maximize ukuran layoutnya atau layarnya. Nah, itu contohnya seperti itu. Ini adalah contoh animasi yang paling sederhana. Kita belum menggunakan blok-blok yang lain. Kita masih menggunakan looks dan event. Hanya dua. Ya, kita masih menggunakan looks dan event. Kita belum menggunakan motion, sound, control, sensing, operator, variable, dan sebagainya. Oke, untuk episode ini cukup kita belajar dulu animasi sederhana supaya kalian lebih dulu memahami bagaimana cara kode dasar di Scratch, bagaimana cara memprogram animasi dasar di Scratch. Oke, semoga bermanfaat, semoga kalian bisa. Silahkan mencoba. Kalau kalian ingin bisa, memang solusinya adalah mencoba. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.